Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita masuk ke soal-soal tentang ikatan kimia. Langsung ke soal aja ya, biar nggak kelamaan. Di antara senyawa-senyawa berikut yang mempunyai ikatan ion adalah, nah yang mana teman-teman? Biasanya sih kalau masih awal-awal gitu masih agak bingung ya. Ini gimana ini nentunya? Nah, ternyata kita perlu bantuan tabel periodik. Nah, sebenarnya misalnya kita udah hafal atom-atomnya ini gitu kan, itu biasanya bisa sih nggak pakai tabel periodik, tapi sekarang kuajarin pakai tabel periodik aja. Kita cek pertama, HBr. HBr itu ionik bukan? Jawabannya bukan. NaBr iya. Cl2 bukan. C2H5OH bukan. NH3 bukan. Nah, gimana caranya? Nah, jadi ionik itu terbentuk dari logam dan non logam. Logam itu bagian kiri ini, bagian kiri sini. Non logam itu yang bagian kanan sini. Nah, kita lihat jawaban yang A. Oh ya, yang kiri itu selain yang H ya, yang H nggak ikut logam ini. HBr, H dia non logam. Sini semuanya itu logam selain H. Terus Br, ini Br di kanan, non logam. Non logam dengan non logam dia bentuknya nanti ikatan kovalen. Terus NaBr, Na di sini ya, nih Na logam, Br di sini, nih Br dia non logam. Logam dengan non logam ketemu bakal jadi ikatan ionik. Berarti jawabannya yang B. Kalau Cl2 gimana? Cl2 dia Cl dengan dirinya sendiri ya, dia berarti non logam. Maaf, dia bukan ionik. Terus C2H5OH. Nah, kalau ikatan hidrokarbon gini dia kovalen ya teman-teman. NH3, N dengan H sama-sama non logam, berarti dia bukan ikatan ionik. Gitu ya. Nomor 2. Nah, ini lebih banyak lagi nih senyawanya. Kelompok senyawa yang semua berikatan ion adalah, nah berarti kita cari yang semuanya ionik. Kita mulai dari jawaban yang A. Ini ada NH3 nih. NH3 di atas tadi nggak ionik kan? Nah, berarti jawaban A bukan. CH4, C. C itu logam bukan? Lihat di sini. C di kanan ya, di sini. Nah, dia non logam. Berikatan dengan H. H juga non logam, berarti ini bukan ionik. NaCl ionik bukan? NaCl ionik ya. Na kan logam tuh. Nih. Na logam, Cl-nya non logam. Nih, mana Cl? Tuh, Cl non logam. Berarti ini ionik. HCl, H non logam, Cl non logam. Berarti dia bakalannya kovalen. Yang D, KCl, NaI, MgBr2. Ini dia ionik semua teman-teman. Jawabannya yang D. Perlu bukti? Ya, buktinya ini. Ini K logam, Cl non logam di kanan ya kan. Ada lagi NaI, Na logam, I non logam di kanan. Nih, I di sini nih I. Ya. Terus MgBr2. MgBr2 ini Mg, ini Br. Nah, berarti dia ikatan ionik semua nih. Jawabannya yang D. Kalau yang E gimana? H sama H, Cl sama Cl. Nah, dia kan non logam sama non logam, berarti dia bukan ionik. Nah, jadi untuk soal nomor 2, saran dari aku, kita harus tahu nih mana atom yang logam, mana yang non logam. Tapi teman-teman kalau boleh ngasih tahu aja nih ya, biasanya yang dijadiin contoh itu nanti yang logamnya yang dipakai itu Li, Na, Mg, K, Ca sama Al. Biasanya yang dipakai contoh itu atom logam itu. Tapi kan misalnya kalian mau menghafalkan semua ini ya nggak apa-apa. Kalau dari aku sih ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau mau menghafalkan untuk tahap awal mungkin itu dulu. Tapi nanti biasanya kalau udah agak lama gitu hafal sendiri ya teman-teman. Santai aja. Nah, sekarang nomor 3. Diketahui atom unsur PGRS. Ikatan ion mungkin dihasilkan antara atom unsur. Nah, kalau ada kayak gini teman-teman, kita harus tahu angka-angka ini. 2, 10, 18, 36, 54. Nah, angka-angka ini dari mana? Angka-angka ini dari sini, dari tabel periodik nih.
2, 10, 18, 36, 54. Nah, ini adalah konfigurasi yang stabil. Nah, jadi ini dia atom-atom ini akan menuju ke angka-angka ini. Misalnya nih 10, udah 10 kan, berarti dia nggak masalah. Ki 11. 11 ini akan menuju ke 10. Caranya dia melepas satu elektron, berarti dia bakalan jadi Ki plus gitu. Kalau R dia 17. Sedangkan 17 lebih dekat ke 18 daripada ke 10. Nah, untuk menjadi 18 dia harus menambah satu elektron. Ini kan jumlah elektron nih, informasi ini. Menambah satu elektron, jadinya dia R-1. Nah, kalau S dia udah 18, berarti dia tidak bisa membentuk ion. Begitu juga dengan P dengan S sama saja, tidak bisa membentuk ion. Berarti yang bisa membentuk ikatan ionik adalah Ki dan R. Jawabannya yang E. Gitu teman-teman. Oke, sekarang nomor 4. Atom unsur X dengan konfigurasi elektron 286 dapat membentuk ikatan ion dengan atom Y dengan nomor atom berapa teman-teman? Nah, masih ingat tadi angka 2, 10, 18. Nah, dihitung dulu. Dia elektron valensinya berapa? 2 tambah 8 tambah 6. 16 ya. 16 dekatnya ke 18. Berarti dia untuk mencapai 18 dia harus menambah 2 elektron. Berarti kita bakalan punya X minus 2. Nah, karena dia muatannya negatif, untuk berikatan ionik dia pasangannya harus positif dong, ya kan? Nah, berarti cari angka-angka ini yang ketika dia membentuk ion dia akan menjadi positif. 2, dia tetap 2 karena dia udah di angka stabil ini ya. 7 dekatnya ke 10. 7 dekatnya ke 10 berarti dia harus menangkap 3 elektron, berarti kan minus 3. Kalau 9 juga dekat ke 10 berarti minus 1. Kalau 18 udah pas 18. Kalau 19 dia menuju ke 18, harus stabil ya. Menuju 18 dia harus melepas 1 elektron. Karena melepas 1 elektron muatannya jadi plus 1. Nah, berarti yang bisa membentuk ikatan dengan unsur X adalah Y dengan nomor atom 19. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu dulu untuk menentukan ikatan ion. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.